Tahu nggak sih kalian kalau Godzilla sungguhan itu benar-benar ada? Bukan versi fiksinya ya, tapi lebih ke versi dinosaurusnya. Pada tahun 1981, spesimen seekor dinosaurus ditemukan dalam batu lumpur abu-abu yang terbentuk pada periode akhir Triasik. Karena karakteristik uniknya yang mirip dengan Godzilla, pada tahun 1997, seorang ahli paleontologi bernama Kenneth Carpenter kemudian secara resmi memberi nama spesimen ini dengan Gojirasaurus. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita bisa berbagi imajinasi yang kita punya. By the way, kita main tebak-tebakan dulu yuk. Siapa di sini yang kenal sama makhluk reptil prasejarah, bercirikan ukurannya yang raksasa, punya 2 kaki panjang berotot dengan tubuh bersisik kasar dan bergelombang, serta ekor yang kuat? Buat yang gak kenal, kenalan dulu. Dia adalah Godzilla, monster fiksi ciptaan rumah produksi Toho Film Company Ltd pada tahun 1954. Karakter Godzilla pertama kali diciptakan sebagai simbol tragedi nuklir dari perspektif Jepang, yang kemudian berkembang secara kultural sebagai identifikasi metafor yang kuat untuk senjata nuklir. Desain karakter ini sendiri terinspirasi dari kombinasi elemen utama 3 spesies dinosaurus, yaitu bentuk tubuh hasil rekonstruksi Tyrannosaurus Rex, lengan panjang dan jari tangan dari Iguanodon, serta pelat punggung dari Stegosaurus. Memperhatikan bentuk tubuh dan cara berenang Godzilla, secara sekilas monster ini mirip sekali seperti spesies iguana laut yang masih hidup hingga sekarang. Bahkan dalam beberapa versi mengisahkan asal-muasal Godzilla adalah dari seekor iguana laut biasa yang terkena radiasi nuklir hingga menjadi mutan serta memiliki kekuatan yang super destruktif seperti nafas atom, semburan atom, dan kekuatan ajaib lainnya yang berbau atom. Terdapat 2 versi cerita tentang asal mula Godzilla. Dalam film Godzilla pada tahun 1998, Godzilla digambarkan sebagai makhluk mirip dinosaurus teropoda prasejarah yang disebut Gojirasaurus. Gojirasaurus ini merupakan spesies dinosaurus sungguhan temuan Kenneth Carpenter pada tahun 1997 yang umum hidup pada periode akhir Triasik atau awal Jurassic. Nama dinosaurus tersebut terinspirasi dari karakter Godzilla. Dalam film Godzilla era Heisei, diceritakan bahwa Gojirasaurus merupakan salah satu spesies dinosaurus yang berhasil bertahan hidup dari kepunahan dan terisolasi di suatu pulau di Kepulauan Marshall. Makhluk ini kemudian terpapar radiasi nuklir dari aktivitas uji coba nuklir Castle Bravo di Bikini Atoll yang masih merupakan bagian dari Kepulauan Marshall di wilayah Mikronesia, Samudra Pasifik. Nah, bukannya mati, Gojirasaurus justru berubah menjadi Godzilla mutan dengan ukuran yang lebih besar. Apabila membandingkan keduanya, Gojirasaurus sebagai salah satu dinosaurus pemakan daging terbesar yang diketahui hidup pada periode Triasik memiliki ukuran tinggi 2,2 meter dengan panjang mencapai 5,5 meter dan berat 150 hingga 200 kg. Sedangkan Godzilla fiksi pada film versi terbarunya memiliki berat lebih dari 90.000 ton dengan tinggi mencapai 120 meter. Mengasumsikan waktu kemunculan Godzilla yang sama dengan spesies dinosaurus ini, Godzilla dapat diestimasikan sudah berusia sekitar 150 hingga 250 juta tahun. Wah, sudah tua sekali ternyata ya. Tapi kalau memang benar ada, di manakah Godzilla selama ini tinggal? Kenapa tidak pernah terlihat oleh manusia ya? Sedangkan berdasarkan versi film terbarunya yaitu Godzilla pada tahun 2014, Godzilla digambarkan sebagai reptil prasejarah yang hidup dari masa ketika bumi 10 kali lebih radioaktif dari sekarang. Godzilla mengonsumsi radioaktif sebagai sumber energinya. Menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan di permukaan bumi, Godzilla lebih memilih untuk hidup di bawah tanah atau rongga bumi kedalaman laut. Di tempat tersebut, ia tertidur sembari menyerap radioaktif langsung dari inti bumi. Namun kemudian terbangun akibat percobaan bom nuklir oleh kapal selam nuklir USS Nautilus di laut dalam pasca Perang Dunia Kedua.
Hibernasi panjang yang dilakukan oleh Godzilla umum dilakukan oleh reptil, khususnya seperti spesies salamander Siberian yang dapat bertahan hidup dalam kondisi membeku selama 4 hingga 5 bulan. Proses ini disebut reptilian brumation, dan dengan anatomi tubuh serta kemampuannya yang luar biasa, tentu Godzilla akan mampu melakukan hibernasi selama jutaan tahun lamanya. Nama Godzilla sendiri diambil dari gabungan dua kata dalam bahasa Jepang, yaitu Gojira yang berarti gorila dan Kujira yang berarti paus. Gabungan kata tersebut dipilih untuk menggambarkan kombinasi ukuran raksasa, kekuatan luar biasa, dan asal Godzilla dari kedalaman laut. Godzilla diceritakan sebagai makhluk tak terkalahkan dan kebal terhadap persenjataan manusia. Begitu kuatnya Godzilla hingga dipandang oleh pemerintah dunia sebagai potensi ancaman yang mampu menghancurkan peradaban manusia. Oleh karena itu, selang beberapa tahun pasca Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1954, tentara Amerika kembali melakukan uji coba nuklir rahasia di sebuah pulau bernama Bikini Atoll yang terletak di Kepulauan Marshall, wilayah Mikronesia, Samudra Pasifik. Orang beranggapan bahwa nuklir tersebut akan kembali diarahkan untuk menyerang Jepang. Namun baru terkuak bahwa aktivitas tentara AS tersebut sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah dunia untuk membunuh makhluk muto yang sedang mendiami wilayah tersebut, tak lain adalah Godzilla. Upaya tersebut mengalami kegagalan besar lantaran Godzilla masih tetap hidup. Tanpa diketahui oleh pemerintah dunia, Godzilla justru dapat menyerap dan mengubah radiasi nuklir menjadi energi serta kekuatan utamanya. Dan berkatnya, Godzilla dapat bermutasi menjadi makhluk yang lebih kuat dari sebelumnya. Sejak saat itu, Godzilla jadi memiliki ketertarikan untuk berkelana mencari pusat-pusat instalasi nuklir di dunia demi memenuhi kebutuhan energinya yang banyak. Wah, jadi ngebayangin gak sih? Apa jadinya kalau Godzilla benar-benar ada dan nggak hanya menyerang negara-negara besar seperti Jepang dan Amerika, tetapi juga mampir ke Indonesia? Kalau reaksi kalian, kira-kira bakal gimana? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk support dan bikin Noi lebih semangat bikin konten selanjutnya. See you on our next imaginary discussion.